Hari ini kita berbicara tentang apakah tujuan hidupku. Jadi kita ingin belajar dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya apa tujuan Tuhan bagi hidup saya, sehingga Tuhan menghadirkan saya, menciptakan saya, membuat saya ada di titik ini, bahkan maju ke titik yang di depan sana. Jadi kita langsung saja membahas bagian ini, bahwa masing-masing kita diciptakan Tuhan secara sempurna. Secara sempurna, tidak ada sesuatu yang salah. Kita lahir dengan keadaan fisik, kita lahir di mana kita ada, dilahirkan di keluarga ini, atau di kampung ini, di kota ini, atau dalam kondisi apapun, tidak ada yang salah. Karena semuanya ada dalam pengaturan Tuhan. Memang dalam kacamata manusia, manusia suka membandingkan sehingga rasa salah kenapa Tuhan membuat semuanya itu. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia di dalam Kejadian jelas, Kejadian 1, 26, 27. Manusia diciptakan dalam peta dan teladan Allah. Artinya copy paste jelas kepada Allah sendiri. Jadi kita ini istilahnya kopi-kopinya daripada Allah, gambar daripada Allah. Kita bukan Allah, tapi kita adalah image, gambar daripada rupa Allah yang melekat pada kita. Artinya bahwa kita sangat berharga, kita sangat mulia, kita sangat elegan, dan kita satu level dengan orang lain, sehingga nggak ada beda. Meskipun dalam kasat mata orang kemudian membedakan dari kepintaran, dari kekayaan, keuangan, lain sebagainya, popularitas dan lain sebagainya, tetapi di mata Tuhan semua kita sama sempurna. Sehingga letakkanlah diri kita pada level, pada kacamatanya Tuhan, supaya kita bisa memandang segala sesuatu dengan benar. Jadi tidak ada seorang pun dari kita yang tidak diciptakan Tuhan dengan sempurna. Ingat, karena kita diciptakan dalam gambaran rupa Allah. Dikatakan, marilah kita menciptakan mereka, ya, laki-laki dan perempuan, kan, manusia dalam gambaran rupa Allah, rupa kita. Dan tidak ada satu orang pun daripada kita yang tidak mempunyai tujuan. Ada hari ini yang masih meragukan tujuan hidup saya, sebetulnya kenapa saya hadir dalam dunia ini. Nah, kalau kita belum menemukan, bisa saja kita akan frustasi, stres, lalu nggak heran kemudian orang rasa untuk jalan hidupnya, lalu ada yang berniat untuk mengakhiri hidupnya, atau kemudian dia mencari kesenangan dalam dunia ini untuk tujuannya supaya saya memuaskan hidup saya sepanjang saya masih ada dalam dunia ini. Apakah itu tujuan hidup kita? Ya, sebetulnya kita semua diciptakan, sekali lagi, ada tujuannya, ya. Jadi nggak kucuk-kucuk kita dilahirkan, kita ada. Kebetulan saja kita dilahirkan dari keluarga ini, atau kebetulan saja kita dilahirkan dengan cara seperti itu, dan sebagainya. Termasuk orang-orang yang menurut saya dilahirkan di luar pernikahan yang resmi, ya. Tidak ada sesuatu yang tanpa tujuan. Dalam kasat manusia, sekali lagi, kita bisa berpandangan salah, tetapi di dalam kedaulatan Tuhan yang sempurna, kalau orang itu lahir, berarti Tuhan yang membuat orang itu ada dalam dunia ini, sehingga kita menghargai siapapun yang Tuhan hadirkan. Jadi bisnis kita, selama kita hidup, ya kita harus hidup seturut dengan gambar, maksud, kehendak, tujuan bagi kehidupan kita. Ya, saya memulai dari ini, bahwa Tuhan menciptakan Adam ada maksudnya, kan, di Taman Eden. Dikatakan mereka diperintahkan untuk beranak cucu, mereka kemudian diperintahkan untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Jadi mereka ditugaskan Tuhan untuk menjadi wakilnya Tuhan. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Tapi yang pasti ada maksud kenapa Tuhan menciptakan Adam. Lalu para nabi diciptakan Tuhan kenapa? Supaya mereka menjadi perpanjangan suara Tuhan kepada umatnya. Dalam konteks perjanjian lama, umat nggak bisa langsung serta-merta dengar suara Tuhan.
nggak bisa langsung akses. Jadi jemaat atau umat harus mendengarkannya melalui para nabi. Sehingga nabi lah yang berbicara tentang nubuatan, tentang apa yang Tuhan ingin katakan kepada umatnya. Lalu kalau umat mau mempersembahkan sesuatu, mau berdoa, nggak bisa langsung. Harus melalui apa? Imam. Nah, dalam konteks pemahaman imam, dalam sekarang ini bisa salah, bisa benar. Dalam konteks orang berkata, oh dia sebagai imam keluarga. Ya betul bahwa dia sebagai yang bersyafaat, yang mewakili umat, mewakili keluarga, mengorbankan sesuatu pada Tuhan. Tetapi sebagai imam sebetulnya kita tidak diwakili oleh seorang pun. Tapi kita dalam konteks sekarang kita diwakili oleh dia yang menjadi imam rajani. Dan kita sekarang yang mewakili diri kita di hadapan Tuhan. Karena imam ini sudah berhenti. Mereka dulu mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, diwakili oleh imam, berdoa pada Tuhan diwakili oleh imam, tapi Yesus sudah menjadi imam yang agung bagi kita semua. Lalu sekarang kita imamat rajani. Kita mewakili diri kita karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Lalu para raja dipakai oleh Tuhan untuk memerintah dan memimpin para rakyat ya, supaya mereka tunduk pada perintah Tuhan. Nah, raja-raja, terutama raja-raja Israel itu, yang mereka dipilih oleh Tuhan, termasuk Daud, Salomo, dan raja yang lain. Kemudian para hakim dipakai oleh Tuhan menegakkan kasih, keadilan, hikmat, bijaksana daripada Tuhan. Mereka beda fungsi, ada nabi, ada imam, ada raja, ada hakim-hakim. Lalu para rasul dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan tentang Kristus sudah datang, Kristus menebus dosa, Kristus lahir, mati dan bangkit, lalu datang kedua kali. Jadi dalam konteks ini bahwa saya ingin jelaskan dulu dalam pengertian tentang tujuan hidup kita, itu bukan hanya bicara tentang fungsi ya, atau apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita hanya bicara tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapat, itu hal yang sebetulnya bisa ada atau bisa tidak ada. Karena itu bicara tentang jabatan. Misalnya saya jabatannya sebagai seorang pendeta, Pak Martinus sebagai pengurus, atau Ibu Ida sebagai pengurus, yang lain sebagai jemaat atau pengurus yang lain. Tapi yang pasti bahwa semua kita mempunyai suatu tugas yang sama untuk mengerjakan tugas Tuhan di dalam bidang kita masing-masing. Dalam profesi ada yang bagian misalnya pekerja, ada yang bisnismen, ada yang bekerja di pemerintahan, ada yang kemudian mengajar jadi guru, ada yang sebagai politikus. Jadi sebagai tugas-tugasnya beda, bisa beda, tapi tujuannya satu, yaitu mengerjakan tugas Tuhan. Jadi tujuannya adalah sama, memuliakan nama Tuhan. Kita bisa beda fungsi, beda jabatan. Misalnya kaki fungsinya beda, tujuannya kan, tangan beda, hidung beda, mata beda, tapi satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, dalam bagian ini, sebelum saya lebih dalam, saya ingin menjelaskan bahwa apa tujuan hidup kita sebetulnya. Apakah kita hadir dalam dunia ini hanya untuk nanti saya akan menjadi seorang yang kaya raya, berhasil, terkenal, sukses, punya banyak uang, rumah yang bagus, mobil yang bagus, pakaian yang mewah dan branded. Apakah tujuan hidup kita itu? Karena kebanyakan daripada kita, kalau bicara tentang tujuan, maka lebih kepada apa yang kita inginkan kan? Apa tujuan hidup kita? Ya, tujuan saya nanti jadi orang yang bisa menjabat di posisi yang tertentu, atau meraih satu gelar tertentu, atau kemudian kita mendapatkan satu materi tertentu. Jadi semuanya adalah sesuatu yang kita inginkan. Apakah kemudian tujuan hidup kita adalah, ya saya ingin makan enak, saya sekolah ingin gelarnya tinggi, gajinya bagus, dan kemudian aset banyak, lalu mencapai kesenangan kehidupan manusia. Apakah itu?
Nah, kalau itu sebetulnya lebih kepada apa yang kita inginkan, sekali lagi ya. Jadi kita harus bisa membedakan tujuan hidup kita dalam kacamata Alkitab, posisi yang Tuhan ingin kita miliki, atau lebih kepada apa yang kita harapkan. Ini kan yang kita harapkan, inginkan, raih dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ada orang ingin meraih keuntungan yang banyak, berlimpah-limpah, nah, tidak lagi hidup susah. Jadi kalau saya mau gambarkan, apa yang kita bicarakan tentang kesenangan hidup kita itu, Tuhan ciptakan kita hanya pada posisi ini. Jadi posisi ini adalah sesuatu yang kita ingin capai menurut standar kita, menurut keinginan kita, dan itu tujuannya hanya memenuhkan kesenangan kita, dan itu hanya untuk kesenangan sementara. Padahal tujuan Tuhan bukan hanya sementara loh. Tujuan Tuhan adalah endingnya kekal. Nah, harus kita bedakan bahwa tujuan hidup kita, kalau kita memang ngerti, kita harusnya beda dari orang dunia. Tujuan hidup kita itu titiknya bukan sementara. Kalau yang tadi bicara tentang mobil, bicara tentang uang, bicara tentang makanan, minuman, pakaian, kesuksesan, populer dan sebagainya, itu kan titik yang sementara kan. Tapi Tuhan ingin supaya kita mencapai titik yang sempurna, kekal, bahkan ngengat dan karat tidak merusaknya. Di dalam Alkitab dikatakan seperti itu. Jadi masuk lebih dalam, bisa diklik bahwa tujuan hidup manusia ada blueprintnya. Jadi kita bisa lihat secara blueprintnya adalah tujuan terbesar hidup manusia, yaitu untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Dalam konteks persekutuan dengan Dia, baik dalam persekutuan kesementaraan maupun dalam kekekalan. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Jadi tujuan hidup kita dalam blueprintnya Tuhan, ya kita hidup memuliakan Dia. Artinya hidup kita ini menjadi mimbar di mana kita pakai untuk mewartakan tentang kebesaran Tuhan. Yang bekerja sebagai PNS, yang bekerja sebagai politikus, yang bekerja sebagai apa lagi? Bisnismen, atau mereka yang mencapai ini dan itu, kekayaan, popularitas, gelar yang tinggi, itu semua dimaksudkan. Kalau saya ada di situ, itu hanya sebagai alat untuk saya memuliakan nama Tuhan. Jadi saya sebagai kepala keluarga, saya sebagai seorang pendeta yang mempunyai jabatan secara rohani, itu hanya alat saja, di mana saya bisa memuliakan nama Tuhan, memakai ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, lalu selain daripada itu, bukan hanya saya memuliakan nama Tuhan, tetapi juga saya menikmati Tuhan di dalamnya. Maka pertanyaan kepada kita, termasuk yang masih kuliah, bagaimana saya memuliakan Tuhan dalam kuliah saya? Yang bekerja, bagaimana saya memuliakan Tuhan dalam pekerjaan saya? Bagaimana saya memuliakan Tuhan dalam pelayanan saya, dalam keluarga saya? Jadi semua diarahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu disitulah waktu kita tahu bahwa kita memuliakan nama Tuhan melalui segi kehidupan kita, berbagai segi kehidupan kita, dan kita bisa menikmati Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya kadang-kadang kan direct ya, satu arah, memuliakan Tuhan. Oh, semua kita rasa mau memuliakan Tuhan, tapi kita sendiri nggak menikmati Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita tidak menikmati Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, maka saya pikir kita harus berpikir sama seperti ini. Semua yang kita lakukan dalam suatu kegiatan, rutinitas kita, atau sesuatu yang terus kita kerjakan, ya semuanya harus mengarah pada satu titik, yaitu Tuhan disenangkan di dalamnya. Kita ke gereja tujuannya apa? Kita mendapatkan finansial yang banyak, kita menjadi seorang politikus dalam hal politik, kita mendapatkan kesehatan yang bagus, kita hidup dalam keluarga, rekreasi, bekerja, dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Tuhan. Apa tujuannya? Supaya kita bisa menikmati Tuhan lebih dalam semuanya itu. Maka libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam semua hal. Jadi semua yang kita kerjakan hanya untuk Tuhan.
Karena kalau kita perhatikan bahwa Roma 11:36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati, atau dunia ini, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Artinya Dia sumbernya, Dia yang berbuat, Dia yang bekerja, dikembalikan lagi kepada Dia. Karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya bahwa waktu kita bicara tentang tujuan hidup kita, kita harus ingat segala sesuatu itu dari Dia dan oleh Dia, harus dikembalikan untuk kemuliaan namanya. Bahkan di dalam Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa ya kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati, kita juga mati untuk Tuhan. Karena hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Jadi seakan-akan semua bagian kehidupan kita maupun sampai titik kematian kita, ya semuanya diserahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan pusat kehidupan kita. Ingat, Tuhan pusat. Kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Kita nggak bisa tanpa pekerjaan Tuhan yang terlibat dalam kehidupan kita. Ya maka saya pikir bahwa kita bekerja boleh, tapi jangan lupa Tuhan. Kita dapat kekayaan, kita dapat jabatan, kita dapat ini dan itu boleh. Tapi ingat, takutlah akan Tuhan. Ingatlah akan Tuhan. Ya kalau kita takut Tuhan, nggak mungkin kita mencari sesuatu yang tidak halal kan, atau tidak benar. Pasti kita mau melakukan, mendapat sesuatu, ya karena hati kita terpaut pada Tuhan, kita tunduk pada Tuhan, kita takut berbuat hal yang jahat. Kita mau memperoleh sesuatu berkat, ya memang berdasar daripada Tuhan. Jadi aneh sekali kalau orang bekerja mau dapat berkat, tapi berbuat jahat. Padahal berkat daripada Tuhan. Tuhan yang ngatur kan, tapi dia mau ngatur dirinya sendiri, nggak mau Tuhan ngatur, dia mau jalan pintas. Ya memang sepertinya dia dapat, tetapi sebetulnya Tuhan tidak berkenan. Lebih baik kita bersabar menunggu cara Tuhan yang tepat, yang sempurna bagi kehidupan kita. Karena kalau itu berkat daripada Tuhan, itu menjadi berkat bagi kita, menjadi kesehatan, damai sejahtera dalam keluarga kita. Maka kalau kita perhatikan bahwa banyak orang menghalalkan sebagai berbagai cara untuk mendapatkan posisi tertentu, mendapatkan suatu harta tertentu. Tapi kita mau hidup memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka blueprintnya adalah apa yang kita mau kerjakan, apa yang mau kita lakukan. Ingat, pusatnya harus Tuhan. Dan jangan lupa, kita boleh sibuk bekerja sepanjang minggu, tapi ingat, Tuhan sudah kasih pola juga kan. Tuhan aja bekerja 6 hari, lalu yang ke-7 hari Tuhan beristirahat. Tuhan menikmati keagungan ciptaan yang sempurna itu. Tuhan menyempatkan diri untuk bersyukur atas semua hal yang telah Dia kerjakan. Ya kita boleh sibuk, tapi jangan lupa kita harus juga ingat pada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyertai sepanjang minggu. Ya hari Minggu setidaknya kita datang kepada Tuhan untuk beribadah. Jadi saya pikir kalau kita tahu berkat daripada Tuhan, Tuhan juga ngatur kok berkat bagi kita. Jadi jangan sampai hari Minggu kita borong juga ya. Dari Senin sampai Minggu lagi, sampai Minggu lagi, Senin sampai Minggu lagi. Jadi kita borong, kita kerja. Akhirnya kita lupa Tuhan. Padahal kita tahu berkat daripada Tuhan. Dulu pernah waktu SMA saya, untuk memenuhi uang jajan saya kan bekerja. Tapi saya coba cari tempat pekerjaan yang memungkinkan saya supaya hari Minggu itu saya tidak bekerja. Nah saya tanya kepada ada orang yang buka warung ya, dia jual kopi dan berbagai snack. Saya tanya, ada nggak lowongan pekerjaan di sini untuk seorang siswa, karena saya masih sekolah SMA.
Tapi saya bisa kerjanya adalah ya karena kami sekolah siang, ya dari pagi sampai siang. Dia bilang ada, tapi hari Minggu katanya. Wah, saya pikir kalau hari Minggu saya nggak bisa beribadah. Ya, saya berkata ya udahlah, kalau hari Minggu saya nggak bisa. Ya dulu saya idealis sekali. Hari Minggu kalau ada kegiatan yang lain ya saya tidak mau. Karena dulu oleh orang Barat, misionaris, diajarkan bahwa hari Minggu itu belanja ke pasar, pergi kemana nggak boleh. Mereka sangat ketat. Jadi segala sesuatu itu harus dipersiapkan minimal hari Sabtu udah kelar semua urusan rumah tangga. Dan keluarga kami memang keluarga hamba Tuhan dididik seperti itu. Jadi hari Minggu khusus untuk Tuhan, nggak boleh kemana-mana. Kalau kita kemana-mana nanti mereka akan komplain dengan bapak saya, mama saya, karena mereka masih siswa di sekolah sekolah Alkitab pada waktu itu. Nah sehingga itu nurun ke saya. Waktu saya pada hari itu saya berpikir saya mau bekerja, tapi waktu itu pekerjaannya yang tersedia hari Minggu, ya saya nggak bisa. Saya berkata saya tidak bekerja. Tapi lalu kemudian ada suatu pekerjaan, kalau di Kalimantan namanya somel ya. Somel itu apa ya? Pabrik kayu. Ya. Ada pekerjaan pabrik kayu yang di luar hari Minggu. Ya terpaksalah saya harus bekerja dari pagi sampai siang. Setelah itu saya harus buru-buru ke sekolah. Meskipun luar biasa bekerjanya, tapi saya rasa sejahtera karena saya mempunyai waktu untuk sekolah, mempunyai waktu untuk bekerja, juga mempunyai waktu untuk beribadah pada Tuhan. Jadi mulai dari situ memang saya belajar bahwa ya waktu sekolah, waktu bekerja, ya waktu beribadah nggak boleh diganggu dengan hal yang lain. Ya memang kami dulu ya berjuangnya luar biasa. Ya, bersyukur anak-anak sekarang ya tidak mengalami hal-hal seperti kami yang mengalami kondisi seperti itu. Tapi yang jelas bahwa saya ingin memberi gambaran, kita boleh sibuk dalam kehidupan kita, tapi jangan lupa Tuhan. Karena masalahnya adalah kalau Tuhan kemudian lupa kita, ya tentu Tuhan gak pernah lupa kita ya. Itu jadi masalah. Tapi setidaknya kita belajar Tuhan begitu setia, begitu baik pada kita. Ya setidaknya satu hari ini, apalagi kan kita nggak sepenuhnya sepanjang hari kita beribadah, setidaknya waktu ini yang bisa kita pakai, ya kita pergunakan secara khusus untuk beribadah pada Tuhan. Jadi blueprint yang Tuhan berikan pada kita itu menurut saya adalah blueprint yang besar. Sehingga Tuhan memiliki blueprint yang besar, ya big plan bagi kita, bahkan desain yang luar biasa, bahwa Tuhan ingin mengarahkan hidup kita, langkah hidup kita secara jelas supaya kita maksimal. Kalau kita nggak punya tujuan kan nggak jelas kan? Kita juga nggak maksimal. Akhirnya apa? Yang terjadi kita buang waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang kita, bahkan umur kita. Umur kita habis dari waktu ke waktu. Memang sih ulang tahun dirayakan, tapi ditanya apa tujuannya? Ya nggak tahu. Sehingga ada orang tujuannya simple, sekolah, lalu apa? Bekerja, menikah, tua, ya mati, kekuburan. Dan itu konsep yang sudah sering kita dengar ya. Jadi apa tujuannya ya? Nanti saya sekolah, nanti saya bekerja, nanti saya berkeluarga, lalu saya tua, menikmati pensiun, ya kan? Kemudian ya mati. Apakah itu saja? Tidak. Tapi kalau kita nggak ngerti ya kita, maksudnya nggak ngerti tujuan hidup kita, ya kita paling kasihan. Karena kita nggak tahu arah, nggak tahu langkah, bahkan nggak tahu bagaimana kita memaksimalkan hidup kita. Jadi saya ingin katakan bahwa tujuan itu berbicara kepada panggilan Tuhan secara personal, secara pribadi. Jadi kalau saya mau katakan secara gambaran besar ini, yaitu tujuannya memuliakan Tuhan,
kemudian menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tetapi secara pribadi, bagaimana saya bisa masuk pada tujuan itu, terlibat dalam tujuan itu, yaitu panggilan masing-masing. Misalnya saya menjadi pendeta. Bagaimana saya bisa menjadi pendeta? Ya nggak bisa dijelaskan. Banyak orang tanya pada saya, kenapa bisa terpanggil menjadi hamba Tuhan? Ya saya juga nggak bisa jelaskan secara detail, karena itu panggilan yang menurut saya sendiri pun kalau ditanya mau jadi pendeta apakah tidak, dulu saya nolak-nolak jadi pendeta. Karena saya tahu bahwa, atau bukan jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Karena saya tahu bahwa bapak saya dalam pelayanan, perjuangan, kesulitan. Ya kalau dipikir secara dunia, ngapain sih menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta? Tapi panggilan Tuhan beda. Dan memang panggilan Tuhan itu yang nggak bisa kita bicarakan, rumuskan kepada orang lain secara detail. Bagaimana Tuhan menggelisahkan kita, menggerakkan hati kita, sehingga Tuhan juga buka jalan, Tuhan juga pimpin kepada titik demi titik yang memang Dia mau bagi kehidupan kita. Jadi bagi saya, memuliakan nama Tuhan, masuk dalam tujuan Tuhan itu bicara tentang panggilan kepada kita masing-masing. Kita bisa masuk dalam tujuan Tuhan bagi kehidupan kita dengan fungsinya. Misalnya ada yang fungsinya di pemerintahan, menjabat di situ ya. Jadilah terang, sama seperti Yusuf kan. Yusuf orang nomor 2 di Mesir, menjadi jawaban dan berkat bagi orang Israel, dan juga menjadi berkat bagi orang Mesir. Musa dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. Abraham dipakai Tuhan untuk mengikatkan perjanjian antara Allah dan umatnya, bahwa melalui keturunan Abraham itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau tanya secara langsung pada Abraham, gimana sih dia menggenapi janji Tuhan? Dia nggak ngerti jelas, tapi Tuhan membawa dia ke titik demi titik yang Tuhan mau. Maka itulah yang membuat kita fokus ya, kalau kita tahu. Nah kalau kita nggak tahu tentang panggilan dan tujuan hidup kita, ya kita tanya pada Tuhan, Tuhan sebetulnya apa tujuan hidup saya? Jadi saya ingin katakan, kalau kita hanya tujuannya sekolah, bekerja, berkeluarga, pensiun, lalu mati, ya semua orang sama tujuannya. Cuman itu kan yang bisa disimpulkan. Tapi untuk suatu blueprint Tuhan yang besar, tujuan Tuhan, agenda Tuhan yang besar bagi kehidupan kita, ya kita secara pribadi. Nah, maka tanya pada Tuhan, minta Roh Kudus yang menerangi hati kita. Sebetulnya tujuan saya ini, kenapa saya secara khusus seorang Niko hadir dalam dunia ini? Kadang kan saya tanya juga seperti itu. Misalnya kenapa seorang Meli kan? Kenapa harus Meli sih Tuhan namanya? Kenapa saya seperti ini? Apa maksud Tuhan bagi kehidupan saya? Nah, artinya bahwa secara personal, dan itu pasti Tuhan akan menjelaskan pada kehidupan kita. Jadi kita perlu memiliki tujuan supaya kita tidak berfokus dengan hal yang lain, tapi kita fokus pada tujuan itu. Dan kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, atau iri dengan orang lain, atau copy paste terhadap jalan hidup orang lain. Kan kita tahu tujuan hidup kita. Misalnya saya tujuan hidup saya menjadi hamba Tuhan. Ya udah, saya mantapkan diri dalam suatu panggilan ini, melakukan kehendak Tuhan. Saya nggak perlu copy paste terhadap mereka yang menjabat di pemerintahan, mereka yang menjadi seorang bisnismen. Saya nggak perlu meng-copy paste panggilan hidup mereka atau tujuan hidup mereka kepada saya, karena masing-masing beda. Tujuan secara spesifik ya, panggilan Tuhan secara spesifik untuk saya kerjakan beda. Jadi itu membuat kita juga mempunyai keyakinan, kemantapan bahwa ya selalu ada kekuatan, kita juga bisa konsisten mengerjakannya. Lalu kita boleh menyenangkan hati Tuhan dengan maksimal. Ya kita nggak perlu menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena kita tahu ya bahwa itulah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi tujuan hidup kita secara garis besar, secara umum kepada manusia, bisa diklik bahwa tujuan hidup kita itu supaya kita itu menjadi mitra Allah, duta dan wakil Allah selama kita ada dalam dunia ini.
Jadi ingat ya, bukan hanya sekedar kita datang dalam dunia ini, tapi kita menjadi mitra Allah, wakil Allah, agen Allah, yang mewakili Allah untuk memancarkan kasih-Nya, memiliki pandangan sama seperti pandangan Allah terhadap dunia ini. Bahkan kita itu bekerja sama seperti Allah bekerja, yang pekerjaannya sempurna. Ketika Tuhan menciptakan ini, Tuhan berkata itu baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Waktu Tuhan lihat manusia, sungguh amat baik. Jadi bagaimana kita memiliki kasih, cara pandang, dan bekerja sama seperti Allah. Jadi tujuannya adalah kita menjadi mitra Allah dalam dunia ini. Mitra Allah, kita memiliki kuasa, otoritas, yang saya sebut mengalirkan kehidupan, karena kita kemudian beranak cucu dalam dunia ini. Beranak cuculah bertambah banyak dan sebagainya, pemerintah dalam dunia. Lalu kita juga mengalirkan hidup, maksud saya, ya kita bagikan kasih Tuhan kepada sesama, minimal dalam keluarga itu. Lalu berikutnya adalah di dalam Kejadian 2:15 diminta untuk mengusahakan, mengelola taman itu, kan dikatakan, supaya teratur dan tertib, supaya semuanya bertumbuh, berkembang dengan baik. Jadi manusia dipercaya oleh Tuhan untuk menata kelola. Kemudian manusia diminta untuk bertanggung jawab, sehingga kita harus bekerja. Dan waktu kita bekerja, kita juga harus ingat, kita perlu datang kepada Tuhan, hidup setia di dalam Tuhan. Jadi ini yang saya ingin katakan, bahwa Tuhan punya tujuan kok bagi kehidupan kita. Dari sisi biblical, kita tahu kita diciptakan untuk menjadi mitra Allah dalam dunia ini. Yang berikutnya, supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam kesementaraan. Kenapa saya menjelaskan ini? Supaya kita tahu bahwa saya ini loh, hadir dalam dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi saya nggak boleh lepas daripada Sang Pencipta saya, supaya saya tahu tujuan dan arah hidup saya ini apa. Maka saya sama seperti ranting yang harus bersekutu dengan Dia. Dan Tuhan ingin, tujuannya adalah ingin kita bersekutu dengan Dia, sehingga waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kan terpisah dari hadapan Tuhan. Tuhan cari manusia, Adam, Adam, di manakah engkau? Tapi dalam penggenapan yang secara penuh itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus Kristus mati menghubungkan hubungan Allah dan manusia. Tadinya manusia terpisah dengan Allah, manusia mengalami murka Allah, tapi karena Kristus, maka manusia mempunyai kesempatan lagi untuk bersekutu dengan Allah. Dan itu tujuan Allah bagi manusia, bahwa manusia bersekutu dengan Allah, bukan hanya dalam kesementaraan loh, tapi sampai titik kekekalan. Maka apapun yang kita dapatkan, kelimpahan, kekayaan, kehormatan, jabatan, keuangan, jangan lupa ini, kita memerlukan Tuhan dalam persekutuan dengan Dia. Diibaratkan di dalam di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-7 itu kan digambarkan tentang pokok anggur dan ranting. Yesus pokok anggur, kitalah ranting-rantingnya. Dikatakan tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan kita tidak bisa berbuah. Maka digambarkan dalam bagian ini, saya gambarkan bahwa waktu ranting tergabung dengan pokok anggur, maka di situ ada yang namanya kesatuan. Ranting harus mempersembahkan diri, melekat pada pokok itu, ya kan? Ranting tidak bisa hidup tanpa pokok. Jadi ranting ada kehidupan, ada kuasa menghasilkan buah, ya karena pokok itu. Maka tujuan Tuhan bagi kehidupan kita, selain daripada kita hidup, ada maksud yang lebih besar, yaitu supaya kita berbuah. Tapi sebelum masuk ke dalam hal itu, maka persekutuan dengan Tuhan diikat di dalam Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata, seperti Bapa di dalam aku di dalam kamu, kemudian Bapa di dalam aku, kan? Aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku. Jadi manusia diminta untuk mempersembahkan dirinya kepada pokok anggur, supaya tidak terlepas kehidupannya, supaya selalu menghasilkan buah yang terbaik.
Maka saya sebut bahwa mempersembahkan diri itu bukan sewaktu-waktu ya. Jadi ranting semaunya, udahlah saya hari ini menempel pada pokok, besok enggak. Tidak. Tapi digambarkan dia harus menempel terus. Setiap saat, setiap waktu. Dapat dikatakan all your activity. Semua aktivitas kita harus menempel kepada dia. Sehingga di dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi sama seperti ranting yang mempersembahkan diri pada pokok anggur, maka itulah kehidupan kita mempersembahkan diri pada Tuhan, karena Tuhan sudah mempersembahkan diri untuk mati bagi kita. Jadi kita mempersembahkan bukan hanya tubuh kita, tapi waktu kita, bahkan totalitas hidup kita, bahkan semua aktivitas yang kita kerjakan. Jadi menikmati Tuhan menurut saya dalam persekutuan dengan Dia itu dapat digambarkan seperti ya ranting anggur dan pokok anggur. Sehingga di dalamnya Yesus membersihkan kita, Yesus menyucikan kita, menyelamatkan kita, Yesus mempersembahkan diri bagi kita, bahkan melayakkan kita untuk bisa melayani dan beribadah pada Tuhan. Jadi tujuannya adalah yang pertama tadi, kita menjadi mitra Allah. Yang kedua, supaya kita tidak terlepas daripada persekutuan dengan Allah, sehingga Yesus mati bagi kita. Nah, ini satu gambar yang menarik bahwa konsepnya waktu kita tinggal berarti kita melekat, bersekutu, bahkan mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup. Berarti totalitas penuh, tidak terbagi sampai habis dan tidak tersisa. Dalam konteks perjanjian lama, mempersembahkan diri masih diwakili dengan apa? Hewan. Orang berdosa harus diwakili oleh hewan supaya mereka berkenan pada Tuhan. Maka kemurkaan Tuhan menjadi menyurut karena ada persembahan yang dipersembahkan. Jadi diwakili oleh imam dan ada domba yang dipersembahkan. Tapi dalam konsep perjanjian baru ada dua konsep yang Alkitab tegaskan, bahwa kita bisa mempersembahkan diri karena Kristus yang domba Allah mempersembahkan diri kepada Allah, sehingga kita bersekutu dengan Allah Bapa di sorga. Jadi persembahan yang Yesus kerjakan, ya hidupnya secara totalitas yang sampai mati, bahkan tidak tersisa. Ya kalau kita tanya kepada Dia, Tuhan apa yang Tuhan kasih lagi kepada saya? Ya Tuhan berkata, sudah saya berikan hidup saya, nyawa saya, sehingga kita diselamatkan. Lalu apakah berhenti di sini saja? Tidak. Ya dalam konteks ini, ya saya gambarkan dengan Ishak yang dipersembahkan oleh Abraham, karena Tuhan meminta untuk mempersembahkan anak satu-satunya itu ya. Nah dalam konteks ini maka kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan nggak mau persembahan yang mati. Tuhan ingin persembahan yang hidup. Bukan hanya hidup, tapi kudus. Kita tidak bisa mempersembahkan hidup kita kalau kita sudah mati ya. Tapi selama kita masih hidup, kita bisa mempersembahkan, memakai hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu tujuan hidup kita. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita mempersembahkan diri pada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Artinya tidak bercacat, tidak membuat Tuhan marah, murka terhadap kita, tapi yang juga berkenan kepada Allah. Maka kita menaruh diri, mempersembahkan diri di atas mezbah pengorbanan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya ini memang konsep yang lebih dalam, bahwa ternyata melekat dengan Tuhan itu bukan hanya melekat saja, tapi ada konteks pengorbanan, ada konteks kasih, ada konteks yang memang segenap menaruh hati, pikiran, tenaga, dan totalitas keberadaan dirinya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya hari Minggu kita datang mempersembahkan diri, Tuhan saya datang hari ini khusus untuk Tuhan, tidak. Tapi semua hari, karena semua hari kita harus lekat pada Tuhan kan. Itu saya katakan tadi, bahwa nanti nggak bisa, oh cuma hari Minggu Pak saya melekat pada Tuhan saja, kepada pokok itu, tidak. Coba lihat anggur-anggur, kayaknya ada anggur di luar sana. Jadi mulai hari Senin sampai hari Minggu terus melekat.
sehingga nanti akan berbuah. Dan berikutnya adalah panggilan Tuhan bagi kehidupan kita adalah berbuah. Maka kalau kita baca, ini jelas sekali. Dalam Yohanes 6 ayat 28, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dalam penyangkalan diri, ketundukan diri kepada Allah Bapa di surga. Lalu dikatakan Yohanes 10 ayat 37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Lalu berikutnya Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal ini Yesus saja datang untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah maksudnya apa? Untuk menjaga kita supaya kita boleh diselamatkan, kita tidak binasa. Maka menurut saya ciri-ciri daripada murid sejati adalah ya mereka berbuah, ada dampak yang dihasilkan, bahkan ada suatu pengorbanan, ada manfaat bagi orang lain. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. Dia berkata bahwa memang kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Mungkin tidak semua daripada kita bisa melakukan hal yang besar, tetapi semua daripada kita bisa melakukan hal-hal yang kecil untuk suatu perkara yang besar. Coba diklik berikutnya. Nah, ini kalimat yang sangat bagus ya. Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Misalnya kita memberi perhatian, kita menolong orang. Gak usah gambaran-gambarannya yang terlalu besar-besar ya. Gambarannya sederhana. Dan Tuhan Yesus sudah menjelaskan bahwa apa yang kamu perbuat kepada mereka yang paling hina, itu kamu lakukan untuk saya. Yang maksud saya adalah sederhananya adalah kalau ada orang lapar, ya beri makanan. Kalau ada orang haus, beri minuman. Kalau orang di penjara, dikatakan kunjungilah mereka dalam penjara. Kalau mereka sakit, ya kunjungilah mereka supaya mereka mengalami kekuatan. Lalu kalau ada orang asing yang membutuhkan tumpangan, ya berilah mereka tumpangan. Artinya ada orang memerlukan tumpangan yang kita kenal, yang memang sangat membutuhkan, jangan pura-pura kita sibuk. Karena kemarin baru cerita dengan teman, ternyata ini katanya teman-teman dekat, tapi giliran mau datang ke kota tersebut, temannya tiba-tiba ada agenda ini, ada agenda itu, dengan alasan yang menghindar supaya temannya itu ya nggak datang nginep di situ. Padahal ya kita kenal juga yang dimaksud. Padahal orang ini hanya datang untuk menginap semalam saja. Saya mau tidur di sofa atau di mana nggak apa-apa, karena saya perlu ada tes untuk PNS katanya. Tapi yang namanya orang, jangankan orang asing ya, kadang-kadang teman atau keluarganya kita coba menghindari kalau bisa, karena bagi kita kan itu merepotkan. Ya tapi dalam hal ini hal yang sederhana, ya buah itu kan akan tampak. Sehingga menurut saya hal-hal yang kecil. Jadi tujuan hidup kita garis besar. Saya nggak bicara tentang personal sekarang. Kalau personal itu urusan kita dengan Tuhan, tanya dengan Tuhan apa tujuan secara spesifik bagi saya. Tapi secara umum tujuan kita adalah yang pertama mitra Allah dalam dunia ini. Yang berikutnya supaya kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Yang terakhir ya supaya kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, apa yang bisa kita hasilkan yang bisa berdampak, bermakna bagi orang lain. Nah, saya sudah tahu tujuan hidup saya. Sehingga saya coba coba mempunyai kekuatan, konsistensi. Ya kadang-kadang cobaan-cobaan dalam dunia ini membuat kita ingin ini ya, melenceng-melenceng. Wah kayaknya ini susah nih jadi pendeta. Wah kalau ada tawaran politik gitu kan, apalagi sekarang kan udah ini artis jadi caleg gitu kan. Ada juga pendeta mau nyalek gitu kan. Ada teman yang kami kenal ingin nyalek jadi wakil bupati. Kok tiba-tiba berubah ya? Nah, saya berusaha untuk untuk lurus pada panggilan.
pada tujuan hidup saya secara pribadi. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Ya kalau memang itu tujuan hidup kita, Tuhan memakai kita di sana, ya jalan di sana. Ada suatu hal yang menarik yang saya dapatkan bahwa kita bisa lakukan hal-hal sederhana dalam untuk menghasilkan buah ya. Misalnya kita nggak bisa nyanyi ya minimal kalau kita bisa menulis ya menulis. Atau kita bisa karang lagu ya karang lagu. Mungkin kita nggak bisa nyanyiin lagu yang kita buat, tapi setidaknya ada konsep dari lagu yang kita buat. Kita nggak bisa semua korban di sini, tapi ada yang bisa memusik, WL, singer, ya kan? Dengan kapasitas kita masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kesempatan kita dalam dunia ini untuk berbuah, berbuatlah. Jangan sampai datang ke hadirat Tuhan, Tuhan sudah kasih kita banyak talenta-talenta atau segala berkat, kita enggak satupun memakainya. Nah itu kasihan sekali. Dan penutup dari saya adalah pada akhirnya kehidupan kita itu bukan dinilai daripada jabatan, daripada kekayaan, daripada kehormatan dan popularitas hidup kita. Tapi kita akan dinilai bagaimana kita hidup menghasilkan buah minimal bagi orang di sekitar kita, menjadi berkat jawaban bagi mereka. Mari kita berdoa. Ya sebelum saya berdoa, ada pertanyaan tentang tujuan hidup? Silakan. Udah tahu ya masing-masing tujuan hidupnya ya? Hah? Udah tahu ya? Udah jelas ya? Oke. Ya dalam taraf secara umum bagi manusia ya udah jelas ya. Sebetulnya ada 5 yang ingin saya sampaikan tapi cukup panjang. Tapi secara fresh saya coba mengecilkan sehingga menjadi 3. Jadi minimal kita bisa ingat 3. Yang pertama, ingat kita nggak sia-sia dalam dunia ini, kita menjadi mitra Allah. Yang fungsi tugas kita masing-masing ada. Yang berikutnya, kita diminta untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita bersekutu dengan Dia, tujuannya dalam sementara dan sampai kekal. Berikutnya kita menghasilkan buah. Maka lakukan segala sesuatu yang terbaik, hasilkan buah seperti yang Tuhan percayakan. Ya kalau kita memang anggur ya hasilkan buah seperti yang dimiliki oleh anggur itu sehingga menjadi berkat. Mari kita berdoa.